Baik, selamat siang kakak-kakak semuanya. Apa kabarnya hari ini? Siang, kabar Siang, baik. Kak. Siang, baik Kak. Baik, Siang. kita bertemu lagi di Ya, Cimit kita di tatap maya yang ke-13 nih Kak. Nah, jadi nanti hari ini kita banyak ngobrol saja nanti ini tentang persiapan aksi nyata yang akan kakak-kakak lakukan. Baik, sebelum kita mulai kegiatan hari ini, kita awali dengan berdoa. Minta Kak Jul pimpin doa Kak. Oke, mengawali kegiatan pada hari ini, marilah kita berdoa. Semoga diberikan kemudahan dan kelancaran setiap kegiatan kita. Berdoa menurut agama yang keyakinannya dipersilakan. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Kak Jul untuk partisipasinya dalam membuka doa kita di pertemuan kita hari ini. Sambil menunggu teman-teman yang lain, hari ini kita banyak ngobrol sih Kak tentang aksi nyata nanti kakak-kakak lakukan dan mereview kembali modul 1 dan modul 2 yang sudah kakak-kakak pelajari gitu, yang sudah kakak-kakak dapatkan. Oke, sudah terlihat Kak PowerPoint di tampilan kakak-kakak semua? Sudah, Kak. Oke, baik. Kita mulai Kak. Nah, jadi hari ini kita akan bersama-sama membahas tentang aksi nyata yang nanti akan kakak-kakak buat seperti itu. Nah, aksi nyata ini juga menjadi salah satu penilaian untuk kelulusan kakak-kakak semua. Nah, aksi nyatanya itu, temanya itu praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Ya, khususnya di kegiatan kita, program pengembangan kompetensi guru, pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Nah, nanti akan kita lalui selama 2 JP. Mudah-mudahan tidak lewat ya Kak ya. Dari jam 1:30 sampai jam 3 nanti kita akan membahas pertemuan kita hari ini. Baik, di sini akan saya buka dengan salam dan bahagia. Assalamualaikum, Shalom, damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Semoga kakak-kakak dalam keadaan sehat, kemudian tetap bersemangat, tetap kuat, sehat dalam berproses ya Kak ya. Sehingga nanti kakak-kakak dapat mengembangkan diri, kemampuan kakak-kakak masing-masing nanti setelah di sini seperti itu. Nah, di sini kita sama-sama nih Kak, melakukan mindfulness, yaitu dengan teknik stop itu selama 2 menit Kak. Caranya itu nanti tenangkan hati dan pikiran, kemudian arahkan semua perhatian untuk fokus belajar, munculkan rasa syukur, ingin tahu, dan kebajikan. Oke Kak, kita diminta untuk hening sejenak nih Kak. Kita tenangkan pikiran selama 2 menit. Dengan cara kakak-kakak sendiri, entah itu mau pejam mata, kemudian atau misalnya melamun, bebas Kak. Kita mulai Kak ya, 2 menit Kak ya.
Baik Kak, cukup Kak ya. Sudah 2 menit. Kita lanjut. Nah, tadi sudah doa bersama yang tadi dipimpin oleh Kak Jul. Kemudian ya saya ingatkan kembali untuk kesepakatan bersama kita bahwa kakak-kakak diminta untuk menyalakan kamera Kak supaya kita bisa saling berinteraksi ya, interaksinya 2 arah seperti itu Kak. Kemudian mematikan mikrofon, kemudian hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, maksimalkan fitur chatnya, kemudian klik raise hand sebelum bertanya, dan gangguan teknis adalah hal wajar. Jadi kalau misalnya kakak-kakak ada gangguan, boleh dikabari di grup Kak, sehingga kita bisa saling tahu, kemudian jika memang ada hambatan bisa saling memberikan solusi seperti itu Kak. Baik, di tujuan hari ini, nanti kakak-kakak merefleksikan koneksi antar materi. Kemudian ada memahami penugasan aksi nyata. Nah, agendanya itu secara detail, itu yang pertama itu ada refleksi koneksi antar materi. Nah, itu nanti kita akan mereview dari modul-modul yang sudah kakak-kakak pelajari. Dari modul 1 hingga modul kedua. Kemudian yang kedua, penjelasan tugas aksi nyata. Nah, di sini ada pengantar tugas, kemudian ada penjelasan teknis, ada refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik, penilaian, serta lini masa. Nah, ini ada 20 menit. Kemudian nanti ada dialog, diskusi, dan tanya jawab. Nah, ini secara langsung nih, Kak. Itu 7 menit, kemudian penutupnya itu 3 menit. Baik, kita mulai Kak dari refleksi koneksi antar materi, modul 1 dan 2. Nah, di modul-modul yang sudah kita pelajari, ya di situ kan kakak-kakak sudah mengerjakan tugas, kemudian sudah membaca LMS-nya. Apakah masih ada yang ingat Kak, modul 1 itu materinya apa-apa saja Kak? Ada yang mau berbagi? Modul 1 itu apa saja Kak yang Kakak ingat Kak? Pembelajaran efektif, Kak. Pengajaran efektif. Apalagi Isu-isu Kak Lia? sosial, Isu sosial, ya benar. kesamaan gender. Kesamaan gender. Mungkin yang lain? Ada yang masih ingat modul 1? Paradigma pengembangan diri. Ya, paradigma pengembangan diri. Ada lagi Kak? Di modul 1 yang sudah kita pelajari? Pembelajaran berbasis aset, Kak. Iya, pembelajaran berbasis aset. Apalagi Kak? Perencanaan pembelajaran PJOK. Perencanaan pembelajaran PJOK. Apalagi Kak? Masih banyak tuh. Yang berpusat pada peserta didik, Kak. Apa Kak? Pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Ya, pengajaran yang berpusat pada peserta didik. Ada yang lagi Kak? Ada yang masih ingat lagi Kak? Pembelajaran berdiferensiasi ya Kak ya? Ya, terus yang tadi Kak Muklis, yang Kak Lutfi bilang tadi itu, yang itu
perencanaan pembelajaran itu, nah itu kan dalam pembuatan Big What Design itu ya Kak ya. Nah, terus ada isu-isu sosial, kemudian ada 9 poin pembelajaran yang efektif. Nah itu di modul 1 yang sudah kakak-kakak lalui. Ada aset juga ya Kak ya, pemetaan aset seperti itu. Nah, kemudian kalau modul 2 Kak, ya yang baru saja kita lalui itu saat tatap muka itu. Apa saja Kak modul 2 Kak? Strategi mengajar, Strategi mengajar, apalagi Kak? model-model pendidikan dari Ya, barang, model Pem. pendidikan. Model pendidikan ada berapa Kak? Masih ingat Kak model pendidikan? Oke, gaya mengajar kata Kak Lukman. Pengajaran gerak. Model pendidikan apa lagi Kak? Selain pendidikan gerak. konsep-konsep gerak, Pendidikan kebugaran. Pendidikan kebugaran. Oke, satu lagi Kak, apa tuh Kak? Satu lagi apa Kak? Kebugaran jasmani. Sam. Oke, Sam ya. Sport Education Model. Nah, itu dia. Baik. Nah, untuk lebih mendalam lagi Kak, kita akan review lagi Kak, sejauh apa pemahaman Kakak terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Mungkin bisa Kak Lia menanggapi Kak dari pertanyaan ini Kak, sejauh Siap, Kak. apa pemahaman Kakak terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Oke. Terima kasih Kak. Jadi pemahaman saya tentang keterampilan mengajar PJOK yang efektif ini bisa menghimpun sebuah kebutuhan peserta didik, baik gaya mengajar dan juga keanekaragaman peserta didik. Walaupun kita memfasilitasi mereka, tetapi tetap harus sesuai dengan capaian serta tujuan pembelajaran yang harus dicapai. Dan ada juga pembelajaran diferensiasi, itu juga dapat mengetahui isu-isu sosial kita, apa yang terkait, karena pembelajaran PJOK ini mempunyai nilai seperti nilai fair play dan sportivitas. Untuk mengefektivitaskan pembelajaran PJOK untuk berkolaborasi yang berpusat pada peserta didik. Seperti itu Kak. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Lia untuk berbagi pengalamannya tentang pemahaman keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Kemudian ada pertanyaan lagi nih, apakah pemahaman saya terhadap keterampilan mengajar PJOK yang efektif sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Kak Lutfi, mungkin bisa berbagi Kak Lutfi tentang pertanyaan yang kedua Kak. Oke Kak. Ya. Yang dua-dua ini Kak. Satu aja Kak, yang kedua Kak. Yang apakah pemahaman saya terhadap keterampilan mengajar PJOK yang efektif sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Nah itu aja Kak. Saya rasa udah mendukung Kak. Karena melalui pembelajaran yang telah dilakukan, saya memahami bahwa selama ini pembelajaran PJOK yang saya lakukan ternyata belum efektif. Melalui modul inilah jadinya saya tahu bagaimana cara mengelola waktu untuk aktivitas, untuk waktu tunggunya ataupun waktu-waktu lainnya supaya efektif dan pelajarannya berpusat pada peserta didik. Oke, terima kasih Kak Lutfi. Berarti Kak Lutfi mengaitkannya pada
saat kakak menganalisis video masing-masing tuh kak ya, Iya kan Kak. ada apa namanya analisis konten itu kan kak kan? Iya Kak. Di situ apakah analisis waktu mengajar kalau kak ini, apakah ada lebih banyak tunggunya kah, atau lebih banyak aktivitasnya kah? Kemudian apakah lebih banyak misalnya kategori-kategori yang lain. Nah, itu juga bisa dijadikan pertimbangan kita untuk merancang pembelajaran yang efektif itu tadi. Terima kasih Kak Lutfi untuk mengingatkan kembali tentang analisis waktu mengajar itu. Nah, di sini ada sejauh apa pemahaman saya terkait strategi mengajar. Mungkin bisa berbagi Kak Irwin. Halo Kak Irwin. Lagi kegiatan ya Kak? Oh, Kak Edwin? kegiatan. Iya. Kak Irwin nih, padat jadwalnya nih. Kak Nggak Muklis, Kak mampu. Muklis. Muklis. Yo, Kak Muklis. Halo Kak Muklis. Kak Muklis ini pun sibuk gak nih? Kak Desi, halo Kak Desi. Halo Kak Desi, apa kabar Kak Des? Iya, anak saya lagi rewel sih. Oke Kak Des, tenangkan aja dulu dedeknya tuh. Kak Aji, halo Kak Aji. Kak. Oke, Kak, boleh berbagi tidak Kak sejauh apa pemahaman Kakak terkait strategi mengajar Kak? Nah, yang saya pahami Kak, strategi mengajar ini itu bagaimana kita mengajar ke peserta didik itu yang dapat berguna untuk peserta didik. Sebelum kita mengajar, kita persiapkan dulu seperti modul atau rencana-rencana lainnya, tujuan pembelajarannya apa. Kemudian kita juga merefleksi diri kita sendiri maupun peserta didik. Kemudian ada evaluasinya. Begitu Kak. Oke, baik, terima kasih Kak Aji. Sama Kak, terima kasih juga Kak. Ya, boleh dikuatkan kembali dari pengalaman Kak Aji, minta bantuannya Kak Reza. Halo Kak Reza. Halo Kak Reza. Kak, saya boleh menambahkan? Oh, boleh Kak Des. Jadi sejauh apa pemahaman saya terkait strategi mengajar sama seperti Aji tadi kurang lebihnya. Bagaimana cara kita sebagai guru PJOK menyajikan suatu pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa itu. Jadi pengalaman saya tadi yang kemarin saya ceritakan ada anak yang disabilitas tadi yang kemarin bukan tadi kemarin. Bagaimana kita menyajikan suatu pembelajaran itu kan berbeda dengan anak yang normal pada umumnya. Nah, apalagi pada saat praktek, jadi seperti itu. Intinya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan peserta didik untuk menyajikan suatu pembelajaran. Itu Kak. Terima kasih. Terima kasih Kak Desi. Baik, apa yang sudah disampaikan kakak-kakak tadi itu benar bahwa dalam strategi mengajar itu tetap ada rancangan-rancangannya Kak. Nah, salah satunya adalah merancang kegiatan pembelajarannya. Nah, di rancangan kegiatan pembelajaran yang difokuskan oleh Kak Aji tadi itu kan tentang tujuan pembelajarannya itu harus jelas. Dari awal hingga akhirnya itu harus tepat sasaran gitu. Jadi tujuan awal dan tujuan akhir itu juga memang harus sesuai seperti itu. Dan benar juga apa kata Kak Desi bahwa dalam merancang kegiatan
pembelajaran kita juga harus memetakan nih kebutuhan peserta didik itu apa, seperti itu. Nah, dengan adanya pembelajaran berdiferensiasi itu tadi. Nah, kemudian saya ingatkan juga Kak, saya kuatkan juga bahwa di dalam strategi mengajar itu kan juga ada yang namanya gaya mengajar, model pembelajaran, kemudian ada lagi yang namanya pembelajaran instruksional dan non instruksional, nah yang sudah kakak-kakak praktikkan saat tatap muka. Nah itu juga boleh dimasukkan Kak dalam rancangan pembelajaran kakak, sehingga modul ajar yang kakak buat nanti itu lebih kaya isinya. Jadi bukan hanya sekedar capaian-capaian saja, tetapi strategi-strategi ini bisa masuk gitu Kak dalam modul ajar kakak. Nah, bangganya kakak bahwa modul ajar yang nanti kakak buat ini itu tuh lebih kaya nanti isinya. Ya, kalau yang modul ajar biasa itu kan kita tidak menemukan yang namanya rencana keselamatan, kemudian tidak menemukan pengajaran instruksional dan non instruksional. Kemudian model-model atau metode pengajaran yang lebih bervariasi. Selama ini kan kita hanya menuliskan metode itu diskusi, kemudian praktik seperti itu. Tapi di dalamnya itu ada misalnya metode respirokal, itu bagaimana artinya tetap mengaktifkan siswa, bukan gurunya yang lebih banyak. Nah, kemudian juga dimasukkan tuh Kak, ada kan pengajaran yang berpusat pada peserta didik yang tadi Kak Desi sampaikan. Nah, itu juga harus kakak terapkan di dalam rancangan pembelajaran kakak-kakak sekalian nanti. Nah, di sini ada pertanyaan lagi, apakah pemahaman saya terhadap strategi mengajar ini sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Kak Aulia, bisa berbagi Kak? Ya, terima kasih. Mungkin untuk pemahaman saya ada strategi mengajar. Ya, kita harus memfokuskan pada peserta didik apa yang perlu kita lakukan ke depannya, dan aktivitas-aktivitas belajar PJOK yang tentunya menarik bagi peserta didik, juga apa yang sudah kita berikan kepada peserta didik dapat dipahami dan juga berpusat dengan peserta didik. Mungkin itu sih Kak. Oke, baik, terima kasih Kak Aulia. Baik kakak-kakak, harapan kita bersama bahwa selama kakak-kakak sudah menempuh modul 1 dan modul 2, ada perubahan yang baik Kak ya, perubahan ke arah yang baik. Nanti kakak-kakak dalam merancang pembelajaran, merancang kegiatan pembelajaran, sehingga apa yang sudah kakak-kakak dapatkan itu memiliki dampak yang besar terhadap diri kakak dan peserta didik serta sekolah kakak tersendiri seperti itu. Sehingga apa yang sudah dipelajari, apa yang sudah dilakukan, ini bisa menjadi referensi kakak-kakak nanti dalam melakukan pembelajaran di masing-masing sekolahnya Kak. Nah, kemudian ada juga pertanyaan, sejauh apa pemahaman saya terkait model pendidikan gerak? Halo Kak Dina. Halo Kak. Oke, Kak, boleh berbagi tidak sejauh mana pemahaman kakak terkait model pendidikan gerak Kak yang sudah kita pelajari bersama saat tatap muka Kak? Apa yang masih diingat oleh kakak tentang modul ini Kak?
Kemana model tentang penguasaan konsep gerak, di mana kemarin waktu pertemuan kita belajar tentang hal tersebut, kayak konsep gerak tubuh, konsep usaha, konsep ruang, dan konsep keterhubungan. Jadi setiap kelompok itu punya, kalau kami dapat konsep usaha, jadi usaha ini kayak apa ya? Melakukan kegiatan yang tapi saya ingat, tapi saya bingung enggak. Oke, suara kakak ini putus-putus, Kak. Oke, oke Kak, terima kasih untuk pengalamannya tentang terkait model pendidikan gerak. Benar apa yang dikatakan Kak Dina, bahwa di model pendidikan gerak itu ada usahanya, ada konsep usaha, konsep tubuh, ya, konsep keterhubungan, ya. Nah, itu bisa nanti kakak gunakanlah dalam aktivitas kakak sehari-hari. Kak Din, boleh lagi Kak Din, dari yang sudah kakak sampaikan pengalamannya, apakah pengalaman kakak itu sudah mendukung nanti dalam paradigma kakak terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik ini, Kak? Khususnya di model pendidikan gerak ini, apakah mendukung nanti dalam proses pembelajaran kakak seperti itu, Kak? Menurut saya akan kembangkan di pembelajaran. Minggu ini belum, karena kami belum belajar itu. Setelah saya pelajari, ternyata, setiap konsep itu punya tolak ukurnya tersendiri. Konsep ini kayak gimana sih? Konsep ini kayak gimana sih? Kalau gitu saya masih berjalan waktunya, saya masih mempelajari gitu, Kak. Kalau saya sih kayak gitu. Siap. Berarti akan ada perubahan ke arah yang lebih baik, Kak, ya, untuk ke depan, Kak, khususnya dalam pengembangan merancang pembelajaran, kegiatan pembelajaran, Kak, ya. Jadi dengan model pendidikan gerak ini juga menambah variasi kegiatan lah seperti itu, Kak, ya, yang tidak monoton. Jadi kita bisa gunakan konsep apa ini? Kan ada 4 konsep itu. Sehingga kita lebih banyak kegiatan gitu nanti dalam merancang pembelajaran. Terima kasih Kak Din untuk berbagi pengalamannya. Nah, kemudian ada lagi nih, sejauh apa pemahaman saya terkait model pendidikan kebugaran. Nah, ini sebenarnya suhunya ini nih Kak Irwin nih, cuman diminta untuk berbagi, beliau ini sibuk nih, jadwalnya padat nih. Minta Kak Jul aja, Kak Jul. Halo Kak Jul. Mana Kak Jul nih? KM Reza, halo. Oke, siapa yang mau berbagi, Kak? Dari pertanyaan ini, Kak, bebas. Halo, Kak. Halo, Oke, Kak. Oke, Kak Jul, boleh Kak Jul. Sejauh apa pemahaman saya terkait model pendidikan kebugaran? Sebenarnya kan tadi yang disampaikan Kak Dina kan model pendidikan gerak ya, Kak. Ya. Sebenarnya ya kalau dihubungkan pendidikan gerak dengan kebugaran ini sebenarnya sama ya, Kak. Nah, ada konsep keterhubungannya di sini saya melihatnya. Nah, kalau model pendidikan kebugaran ini ya tentunya pembelajaran kebugarannya pasti berpusatnya kepada peserta didik. Bagaimana kita membuat sebuah konsep pembelajaran seperti meningkatkan kebugaran pada peserta didik. Contohnya kita kembali kepada modul 2.5, yaitu tentang sport education model, yaitu kita belajar tentang bagaimana
peserta didik ini belajar tentang berkompetisi gitu Kak. Dan kemudian peserta didik ini bukan hanya belajar tentang kompetisi saja, tapi bagaimana mereka membentuk sebuah kepanitiaan yang kemudian mereka belajar banyak di situ. Mereka bagaimana melatih kepemimpinan. Nah, ini salah satu melatih pendidikan kebugaran. Nah, mereka bergerak di situ banyak kegiatannya. Contohnya yang kemarin kita melaksanakan kegiatan kepanitiaan gitu kan, mengadakan maksudnya mengadakan event seperti itu kan. Nah, di dalam event itu, setiap peserta didik memiliki perannya masing-masing. Nah, secara tidak langsung kita sudah memberikan pendidikan gerak atau pendidikan kebugaran. Nah, mereka melakukan, seperti mereka memainkan sebuah peran dalam permainan. Nah, secara tidak langsung mereka akan bugar gitu, Kak. Seperti itu yang saya tahu tentang pendidikan kebugaran. Oke, baik. Terima kasih Kak Jul. Boleh dilanjutkan nih Kak Jul. Nah, apakah pemahaman saya terhadap model pendidikan kebugaran sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik, Kak? Boleh berbagi pengalamannya, Kak? Apakah pendidikan kebugaran ini sudah mendukung pola pikir Kakak nanti ini dalam pengajaran yang berpusat pada peserta didik? Gimana Kak? Gini Kak, tadi kan Kakak sudah berbagi pengalaman tuh tentang model pendidikan kebugaran. Nah, dari pengalaman Kakak itu, apakah itu tuh mendukung nanti Kakak dalam melakukan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik? Gitu Kak. Nah, kalau menurut saya Kak ya, sangat mendukung sekali Kak. Nah, di dalam pembelajaran kayak sport education gitu kan. Nah, saya diberikan pencerahan nih bahwa anak belajar tentang kebugaran tuh bukan hanya kita memberikan olahraga gitu Kak. Anak olahraga, anak mendapatkan kebugaran. Bahwa cakupan pendidikan kebugaran ini luas sebenarnya. Nah, bagaimana di dalam pendidikan kebugaran, walaupun isinya pendidikan kebugaran, tapi di mana kita nih membuat perancangan pembelajaran ini ada dampak yang banyak yang dilakukan oleh siswa, kayak mereka membentuk kita suruh peserta didik membuat event. Nah, seperti itu salah satu cara gitu kan Kak untuk membentuk karakter dan lain sebagainya. Nah, apa lagi Kak? Oke. Ada lagi Kak? Cukup? Dari yang Kakak sampaikan, apakah ada lagi yang mau ditambahkan? Sebenarnya tambahan sedikit ya Kak. Boleh Kak. Nah, apalagi ya Kak, saya kan ngajarnya di SD ya Kak. SD. Nah, sebenarnya agak yang tadi itu yang yang disampaikan, pembelajaran ada yang berpusat pada peserta didik dan ada pembelajaran yang berpusatnya pada guru. Tapi kalau untuk pembelajaran PJOK di SD itu sebenarnya harus bisa membaginya Kak. Kalau fase A, nah kita tidak bisa pembelajaran itu berpusat pada peserta didik. Harus ada pusatnya dua, pusat pada guru dan peserta didik. Karena di pembelajaran untuk kelas 1 dan kelas 2, mereka ini kan belum belum tahu banyak, pemahaman belum begitu signifikan seperti itu Kak. Nah, makanya kita tidak bisa juga itu
memberikan apa namanya itu Kak, model pembelajaran berpusat pada peserta didik gitu Kak. Oke, terima kasih Kak Jul. Artinya Kak Jul sudah memetakan gitu ya Kak ya, merancang kegiatan pembelajaran yang bagaimana agar fokusnya itu juga pada peserta didik seperti itu Kak. Memang secara faktanya, relevannya di lapangan bahwa jenjang SD, khususnya kelas rendah, kelas 1 dan kelas 2 itu kan memang lebih banyak gurunya yang berperan seperti itu Kak kan. Tapi tidak menutup kemungkinan juga Kak, kita mau merancang pembelajaran yang memang istilahnya menumbuhkan lah seperti itu Kak ya untuk kelas 1 dan kelas 2 ini. Bagaimana pembelajaran itu yang memang berpusat pada peserta didik. Artinya mengajak siswa untuk aktif, mengajak siswa untuk ikut sertalah berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran. Sehingga jika sikap itu sudah ditumbuhkan dari kelas 1 dan kelas 2, nah nantinya mereka akan terbiasa. Cuman kan porsinya pasti beda-beda kan Kak ya. Kalau di kelas 1 dan kelas 2, ya porsinya ya memang disesuaikan dengan kebutuhan, tapi tetap bahwa pembelajaran yang kita rancang itu harus tetap berpusat pada peserta didik. Ya setidaknya mengaktifkanlah pembelajaran seperti itu Kak, sehingga peserta didik juga merasa bahwa dalam pembelajaran mereka juga dihargai, bermakna bagi mereka sendiri. Terima kasih Kak Jul untuk berbagi pengalamannya. Nah, kemudian di sini sejauh apa pemahaman saya terkait Sport Education Model atau SEM? Ada yang mau berbagi Kak tentang pertanyaan ini? Oke, Kak Lia, boleh Kak Lia. Oke, baik Kak. Pemahaman saya terkait Sport Education Model ini yang saya dapatkan dalam pertemuan tatap muka. Di sana kita bisa tahu selama pembelajaran SEM ini setelah bisa kita praktekkan di sekolah. Dan sebelumnya saya amati sebelumnya ini guru yang malah aktif dibanding siswa. Jadi melalui kegiatan PKG ini saya jadi lebih tahu gimana pembelajaran SEM yang dimana kita harus melibatkan seluruh anak untuk mengambil perannya masing-masing. Seperti itu Kak. Oke, baik. Berarti SEM ini yaitu tadi mengajak anak untuk bertanggung jawab seperti itu Kak ya. Iya, Kak. Dalam melakukan kegiatan. Kemudian menumbuhkan juga lah rasa kerjasama, kemudian kolaborasi seperti itu. Dan tetap ingat bahwa SEM ini memang fokusnya pada peran peserta didik. Jadi guru itu sebagai fasilitator, dia hanya membimbing, kemudian yang merencanakan, yang melakukan, nah itu adalah peserta didik kita, sehingga mereka punya perannya masing-masing gitu dalam melakukan kegiatan ini. Baik, tadi Kak Muklis angkat tangan nih, boleh Kak? Apakah pemahaman Kakak terhadap Sport Education Model ini sudah mendukung paradigma Kakak terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Boleh ditanggapi Kak Muklis? Ya, yang kedua Kak? Iya, benar Kak. Apakah pemahaman saya terhadap Sport Education Model mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada didik? Ya, sangat mendukung paradigma ya Kak ya, karena yang saya temui itu kan basis kemarin kegiatan itu kan, pertama saya memahami struktur program itu. SEM itu menekankan pada pengalaman belajar yang struktur, di mana siswa berperan juga hati dan juga ofisial. Apakah kegiatan itu berhasil atau tidak, itu sebagai perspektif masing-masing itu. Karena yang penting kan kita partisipasi aktif siswa itu terhadap kegiatan ini Kak. Semua siswa kan diharapkan berpartisipasi aktif dalam kegiatan ini. Juga ada pengembangan keterampilan sosial dan nilai. SEM itu kan bertujuan untuk mengembangkan keterampilan sosial dan nilai-nilai positif melalui kegiatan olahraga. Itu saja sih Kak. Oke, terima kasih Kak. Berarti sangat mendukung Kakak ya dalam pembelajaran nanti yang akan Kakak rancang
yang berpusat pada peserta didik. Terima kasih Kak Muklis untuk berbagi pengalamannya. Nah, kemudian ini yang baru kemarin kita bahas, sejauh apa pemahaman saya terkait asesmen otentik. Ada yang mau berbagi Kak pengalamannya? Oke, Kak Desi, persilahkan. Boleh sekali, weh. Sejauh apa pemahaman saya terkait asesmen otentik ini ya bukan pembelajarannya bukan hanya berpusat pada keterampilan, tetapi bagaimana kita pembelajaran itu bisa berpusat juga kepada kognitif dan afektif peserta didik. Jadi bukan hanya yang kita nilai ini keterampilan, tapi pengetahuan dan sikapnya juga sangat diperlukan untuk asesmen otentik ini. Oke, terima kasih Kak Desi. Boleh Kak Jul, ada yang mau ditambahkan? Mic-nya Kak, hidupkan dulu. Oke Kak Jul, boleh tambahkan. Yang disampaikan Kak Desi secara dalam pembelajaran itu sangat benar sekali ya Kak. Terkait asesmen otentik ini kan bentuk penilaian kita ya Kak terhadap peserta didik. Nah, bentuk penilaiannya sebenarnya dalam proses pengajaran. Karena asesmen otentik ini kan kita menilai saat peserta didik belajar mungkin dari awal sampai akhir gitu. Nah, bagaimana kita menilai proses itu. Nah, di dalam asesmen otentik, di sini kan proses yang kita nilai ini kan bukan hanya keterampilan, bukan hanya kebugaran dan lain sebagainya. Bagaimana kita menilai emosi seorang anak juga, sosial dia dengan teman dekatnya. Nah, juga penilaian juga kan bagaimana dia bersikap kepada gurunya. Nah, semua kan termasuk di dalam ruang lingkup asesmen otentik. Nah, yang kemarin juga kita pernah membahas terkait ini apa nih kita melihat gambar anak yang bermain bola dengan kun, kemudian anak bermain sepak bola di dalam lingkungan lapangan yang begitu luas. Nah, yang termasuk mana asesmen otentik ya tentunya cakupan yang paling luas yang kita lihat ya Kak, seperti itu. Nah, mungkin anak yang bermain sepak bola di mana mereka ada kerjasamanya, di mana mereka ada arahan dari pelatih, arahan dari kapten, semua di situ bermain. Nah, di situ adanya kolaborasi seperti itu Kak, dan ada nilai sosialnya juga. Mungkin seperti itu Kak. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Jul. Nah, artinya bahwa kita diingatkan kembali Kak, bahwa penilaian itu atau asesmen itu bukan hanya satu aspek saja yang bisa kita lihat seperti itu. Kalau PJOK kan lebih dominan biasanya keterampilannya ya Kak ya. Sehingga yang lainnya istilahnya disisihkan lah, bukan diabaikan tapi disisihkan gitu. Tapi harapannya bahwa penilaian kognitif dan penilaian afektif itu dijadikan penilaian yang menyempurnakannya Kak dari penilaian psikomotor yang sudah kita buat lah gitu, yang sudah kita berikan. Karena mengingat apa yang disampaikan oleh Kak Desi bahwa masing-masing peserta didik ini kan memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Bahkan ada yang memiliki kelebihan atau berkebutuhan khusus lah seperti itu. Nah, kita juga tidak bisa menyamakan anak-anak yang berkebutuhan khusus itu dengan anak-anak yang dalam keadaan sehat melakukan kegiatan keterampilannya seperti itu. Jadi disinilah tantangan kakak-kakak dalam menyusun asesmen otentik ini Kak. Nah, syukur-syukurnya bahwa peserta didik yang dimiliki oleh kakak ini dalam keadaan tidak disabilitas, artinya masih bisa digeneralisasikan lah, artinya bisa diumumkan lah seperti itu ya Kak ya. Tapi kalau misalnya ada yang menemukan
anak yang disabilitas. Nah, itu kan kakak harus punya strategi-strategi dalam menyusun asesmen otentik ini. Jangan sampai mereka merasa tidak dihargai, merasa tidak ada perannya juga di dalam kegiatan pembelajaran itu. Nah, inilah tantangan kakak-kakak semua untuk menyusun asesmen otentik ini, sehingga penilaian itu lebih menyeluruh lah dalam menilai kemampuan anak. Ya, Kak Jul, ada yang mau ditambahkan, Kak? Boleh, Kak Jul, ada yang mau ditambahkan? Nah, saya ini Kak, sedikit bagi pengalaman. Nah, mungkin kakak-kakak di sini juga kan ngajar di SD gitu kan. Nah, ada Kak murid saya yang berkebutuhan khusus Kak. Nah, ketika saya suruh belajar, ketika dia tidak mau, dia nangis Kak. Nah, habis itu kan nangis. Nah, saya mau diamkan Kak agak kesulitan gitu kan Kak. Karena nggak tahu anak ini apa tahap itu di tingkat mana gitu kan Kak. Nah, agak sulit saya. Nah, kadang itu kan mengganggu teman-teman Kak. Nah, saya diamkan, lalu dia ajak dia ke kantor gitu. Iyalah wali kelasnya yang ngurus nih Kak. Nah, saya biar berfokus pada anak-anak. Memang apa ya Kak? Bukan hanya sekali gitu kan, hampir sering kali gitu kan. Itu di kelas 1 Kak, di kelas 1. Nah, habis itu dia di kelas, sekarang dia udah di kelas 3 nih Kak. Alhamdulillah itu berkurang Kak. Kayak histeris dia menangis gitu kan Kak. Nah, yang masihnya tuh ketika dia tidak mau, dia tak bisa Kak, kita paksakan tuh Kak. Saya kita paksakan, tetap lu nangis lagi. Nah, mungkin seperti itu Kak pengalaman saya Kak. Oke. Saya karena setiap penerimaan murid baru nih Kak untuk di sekolah saya tuh, karena kan sekolah inklusi juga kan Kak, di SDN 24 tuh kan. Nah, pasti ada menerima anak yang berkebutuhan khusus gitu Kak. Terima kasih Kak. Oke, baik, terima kasih Kak Jul untuk berbagi pengalamannya. Ya, boleh Kak Desi, mungkin bisa berbagi pengalaman dari permasalahannya Kak Jul. Dari pengalaman Kak Jul ya, itu kan saya udah pernah pelajari itu anak ini kan yang namanya ada yang namanya autisme, ada juga ada yang namanya ADHD, ada juga yang namanya disleksia, disgrafia seperti itu kan, dalam kategori anak yang berkebutuhan khusus. Jadi yang dari pengalaman Kak Jul ini termasuk ke anak yang ADHD. Jadi masuk ke anak yang ADHD. Kedengaran nggak suara saya nih ya? Kedengaran Kak, kedengaran. Oke. Jadi yang pernah saya pelajari dari IHT saya kemarin, kebetulan sumbernya itu tentang anak yang berkebutuhan khusus. Yang saya pelajari ini yang termasuk ke anak yang ADHD. Jadi tidak ada kepercayaan dirinya. Dan dari pengalaman Kak Jul ini, saya juga ada nih pengalaman anak yang saya juluki dengan anak tunjuk. Jadi kenapa saya juluki anak tunjuk? Jadi segala sesuatu dia main tunjuk-tunjuk ya. Jadi susah sekali untuk mengeluarkan suara, untuk diajak berbicara itu susah. Nah, gimana cara saya mengenal beliau ini, mengenal anak ini dengan pendekatan saya lagi. Jadi pendekatan saya lagi ya mungkin dia tidak ada kepercayaan dirinya tadi nih untuk pembelajaran kita ya, apalagi praktek kadang dia sudah down duluan melihat teman-temannya. Jadi pendekatan saya dengan di luar jam pelajaran, ketika pelajaran itu kan dia tidak mau nih melakukan praktek melakukan praktek. Jadi di luar jam pelajaran saya ajak pendekatan kepada anak ini. Jadi sedikit dia sudah mulai untuk berbicara. Ini Bu, saya malu, jadi mengeluarkan unek-uneknya. Nah, dari situ kita tahu nih bagaimana memecahkan masalah tersebut. Seperti itu. Jadi pengalaman dari Kak Jul nih hampir sama dengan saya.
Kalau yang tadi Kak Jul ini mungkin histeris. Jadi ini masuk ke anak yang ADHD, Kak Jul. Ya, anak ini bukan yang kita bilang disabilitas, termasuk disabilitas, tapi dia masuk ke ADHD. Jadi tidak ada kepercayaan diri untuk dirinya sendiri gitu. Jadi dia perlu lebih motivasi dari kita lagi. Seperti itu. Terima kasih, Kak. Baik. Kak Lukman, angkat tangan tadi. Ada yang mau disampaikan? Baik Kak, terima kasih. Maaf nggak bisa ikut terlalu intens. Tapi untuk kasus yang ini bisa dibilang kalau kita kemarin itu kan ada bagian modul yang inklusi disabilitas itu kan dibagi menjadi 2. Jadi kalau memang itu kita kategorikan berarti diinklusi kan kurangnya kepercayaan diri mereka. Jadi kalau saran saya sih coba komunikasikan dulu kepada guru mapel yang lain atau guru kelas yang lain, kasusnya sama atau tidak. Nah, terus sharing dulu sama pengajar yang lain, rekan-rekan yang lain, ini gimana solusinya, ataupun memang gimana sih anak ini di jam pelajaran Bapak Ibu gimana, dan sebagainya. Itu yang harus kita telusurin dulu sih. Kalau untuk anak tingkat SD ini, posisinya itu dia agak malu ataupun agak susah untuk diajak berbicara lain dengan tingkatan SMP atau SMA. Dia sudah mulai mau berbagi cerita dan sebagainya. Tapi kalau SD ini, kalau kita tidak mengetahui apa yang dia pengen, dia nggak bakalan mau buka mulut atau buka suara sih. Jadi saran saya kalau untuk ketemu dengan peserta didik yang seperti ini, kalau bisa deketin dulu rekan-rekan kita yang mengajar. Jadi kan masing-masing pendapat atau pandangan orang kan pasti berbeda-beda. Jadi coba kita simpulkan dulu. Nah, kita kan berarti otomatis sudah dapat gambaran nih tentang si anak ini nih. Nah, coba dengan gambaran ini kita buat opsi seperti strategi kita 4 atau 5 buah, jangan banyak lah, atau 3 dulu. 3 buah gitu kan, kita coba satu-satu. Berhasil atau tidak. Kalau itu berhasil, otomatis boleh kita coba tanya secara langsung terhadap strategi-nya. Tapi kalau memang ya dengan usia 6 sampai 12 tahun, enggak 12 sih, 6 sampai 10 tahun itu anak itu kalau dia diam ataupun memang dia kepercayaan dirinya kurang, berarti itu memang pasti ada apa-apa. Dan yang kedua, dia pasti tidak mau untuk cerita. Karena yang pertama, ketakutan terbesar ada di dirinya, kita nggak bisa mengoreknya lebih dalam atau mencari informasi lebih dalam karena ketakutan itu masih ada di dia. Lain dengan halnya yang udah punya adrenalin untuk menceritakan atau hitungannya dia nggak suka, dia nggak mau ikut itu dan sebagainya. Mungkin itu sih Kak sarannya. Baik, terima kasih Kak Lukman. Bagaimana Kak Jul? Dari masukan-masukan kakak-kakak yang lain ini, apakah sudah mendapatkan ya terbantulah atau referensi-referensi nanti kakak dalam merancang gitu pembelajaran dengan situasi yang seperti ini Kak? Oke Kak, siap Kak. Baik, ya. Baik Kak, kalau boleh saya tambahkan, tadi kan kakak bilang sekolah kakak ini menerima gitu ya Kak ya, anak-anak yang berkebutuhan khusus. Yang mau saya tanyakan, apakah sekolah kakak ini otomatis menerima atau memang sebagai rujukan gitu Kak, bahwa sekolah kakak ini membuka anak-anak yang berkebutuhan khusus. Itu gimana Kak? Apakah secara otomatis, biasa kan sekolah-sekolah kan otomatis itu kita nggak bisa menolak gitu Kak. Tapi ada juga sekolah sebagai rujukan gitu, sebagai rujukan menerima anak disabilitas. Itu gimana Kak? Statusnya Kak, sekolah kakak? Otomatis? Otomatis Kak. Otomatis ya? Iya Kak. Oke. Baik, kalau otomatis kan berarti sekolah manapun itu tidak menolak gitu Kak. Tapi kalau rujukan kan berarti ada tenaga pengajarnya Kak.
Kalau nggak ada. Iya, dalam ini. Kalau begitu kan berarti kakak otomatis samalah seperti sekolah-sekolah lain, walaupun tidak ada status inklusi, tapi kita tidak boleh menolak anak-anak yang berkebutuhan itu tadi. Tapi kalau rujukan berarti ada guru yang punya keterampilan khusus dalam hal-hal menangani anak-anak berkebutuhan khusus gitu kan. Nah kalau saran saya Kak, kita kan memang pelayan publik nih Kak. Sekolah ini sebenarnya pelayan publik. Artinya kita melayani anak-anak di dunia pendidikan seperti itu. Nah kalau untuk kelas 1 yang bisa dilakukan pastinya nih Kak, bahwa pemerintah ini kan sudah gencar-gencarnya nih Kak tentang transisi PAUD SD nih Kak. Nah di transisi PAUD SD ini kan mengutamakan kesiapan belajar anak nih. Kita tidak bisa memaksa belajar anak, tapi kita bisa menyiapkan kesiapan belajarnya ini. Karena yang dikatakan oleh Kak Jul saat penerimaan siswa baru, kan kita tidak bisa menolak tuh Kak, kondisi anak bagaimana, kemudian apakah dia dari TK atau sama sekali tidak ada status mereka berawal dari TK atau PAUD, dan seperti itu tetap harus menjadi prioritas sesuai dengan aturan kan seperti itu Kak. Nah di transisi PAUD SD itu kan programnya ini menguatkan fondasi dulu Kak. Jadi ada 6 fondasi itu Kak di dalamnya. Menguatkan tentang agamanya, menguatkan tentang emosinya, menguatkan tentang kognitifnya, menguatkan tentang sosialnya, menguatkan tentang bahasanya, seperti itu Kak. Jadi memang di kelas 1 itu memang tahap penguatan fondasinya Kak. Ya, memang kalau kita lihat bahwa kelas 1 saja untuk berbaris kan susah seperti itu. Untuk antri juga susah. Nah itulah tadi bahwa sekolah sebenarnya itu dimintalah untuk melakukan yang namanya pengenalan lingkungan sekolah ya Kak ya, yang biasanya dilakukan oleh sekolah-sekolah itu, sehingga mereka mengenali sekolahnya, mengenali warga sekolahnya, mengenali pembelajarannya, mengenali bagaimana aturan dan budaya-budaya positifnya. Nah, jadi memang untuk kelas 1 memang tidak bisa langsung kita masuk ke materi lah seperti itu ya Kak ya, tapi memang harus menguatkan fondasinya dulu. Memang itu yang menjadi tantangan untuk kakak-kakak yang masuk di kelas 1 atau di kelas rendah, karena secara kondisi mereka memang masih dalam tahap transisi. Apakah mereka sudah siap untuk belajar? Nah, sebagai guru, nah kitalah yang harus punya strategi Kak. Benar tadi kata Kak Desi, Kak Lukman, itu lakukan pendekatan. Kemudian pendekatannya bisa dari orang tua, dari siswanya, dari gurunya. Kemudian ada kolaborasi lah di dalamnya Kak. Artinya jika memang kita mengalami kondisi yang seperti Kakak sampaikan tadi, berarti kita bisa kerjasama Kak, baik dengan gurunya, guru kelasnya lah seperti itu, atau dengan orang tuanya, sehingga pembelajaran Kakak tetap berjalan dengan lancar. Nah kalau yang tadi Kakak sudah sampaikan bahwa istilahnya Kakak menitipkan dulu dengan guru kelasnya gitu ya Kak ya dalam pembelajaran. Nah harapannya bahwa mereka juga tidak kurang dalam pengajaran Kakak juga nanti, sehingga mereka juga pembelajaran yang diterima itu juga utuh lah seperti itu Kak, sehingga ya pembelajaran Kakak lebih bermakna untuk anak-anak juga. Jadi seperti itu ya Kak Jul ya yang bisa saya tambahkan Kak ya. Ya Kak, terima kasih Kak. Banyak dan ini pencerahan untuk saya. Boleh nanti kita sama-sama berbagi Kak, boleh lewat chat grup, atau nanti kalau kita ketemu kita bisa sharing-sharing Kak. Baik, ini tadi sudah terjawab juga. Nah, sekarang lanjut bahwa keterampilan pedagogi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik itu adalah tujuannya
paradigma perubahan diri dan kelas dalam PJOK. Nah ini tadi Kak, ya. Sebenarnya ini sudah masuk ke studi kasus Kak Jul tadi ini, bahwa kita harus punya keterampilan pedagogi. Ya, keterampilan pedagogi ini kan keterampilan di mana kita membimbing, mengasuh seperti itu kan, artinya ada asuhan gitulah dengan anak-anak usia SD atau anak-anak usia tingkat anak-anak lah seperti itu. Jadi keterampilan pedagogi guru PJOK ini yang diutamakan. Seperti tadi misalnya jika anaknya tantrum, nangis, kemudian mengganggu temannya, apa yang harus kita lakukan, strategi apa? Nah, bisa saja Kak, misalnya beri dia peran. Misal, pada saat misalnya bermain bola, jadikan dia misalnya wasitnya, atau misalnya sebagai pemain, artinya ada diberi peran lah seperti itu Kak, sehingga secara tidak langsung rasa ingin mengacau atau rasa sifat hiperaktifnya itu jadi tersamarkan gitu Kak, karena kita sudah beri dia peran nih, bahwa kita tuh udah menutupi kekurangan diri dia ini dengan memberikan peran itu, sehingga mereka lebih aktif dalam melakukan kegiatan. Nah itu pasti kakak-kakak udah tahu lah teknik-tekniknya sendiri, apalagi kakak-kakak sudah menguasai medan anak-anak, kondisi anak-anak, itu pasti sudah tahu. Nah, jadi keterampilannya ya memang adalah pola pikir kita Kak, perubahan diri kita, bagaimana kita merancang kegiatan yang benar-benar berpusat pada peserta didik, khususnya dalam pembelajaran PJOK. Nah itu Kak, review dari pembelajaran yang sudah kita bahas dari modul 1 hingga modul 2. Selanjutnya adalah penjelasan tentang tugas aksi nyata. Nah ini yang kakak-kakak harus diperhatikan dengan baik, karena ini adalah aksi nyata yang nantinya akan kakak-kakak lakukan. Ini juga menjadi penilaian nantinya bagi kakak untuk kelulusannya nanti. Nah, pengantar tugasnya ini bahwa kakak-kakak nanti diminta untuk mengimplementasikan praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik di kelas yang diampu. Ya. Jadi nanti kakak mengimplementasikan nih modul 1 dan modul 2 nih dalam bentuk kegiatan pembelajaran. Nah, apa saja yang harus kakak lakukan? Yang pertama itu adalah keterampilan merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Ini merupakan salah satu kunci kompetensi yang diharapkan muncul pada peserta program PKG PJOK. Keberpusatan pada peserta didik tersebut dilihat dari 3 aspek ini Kak. Yang pertama, mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif. Nah, bagaimana nih Kak? Seperti yang kayak Kak Jul alami. Bagaimana misalnya jika situasi ada anak yang hiperaktif atau misalnya ada anak yang pasif. Nah, bagaimana kakak mengkondisikannya lingkungan belajar yang kondusif ini? Kemudian menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nah, ini gunakanlah metode mengajar, gaya mengajar, model pembelajaran. Nah, ini kakak-kakak nih diminta untuk merancang dan menerapkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Nah, dari apa yang sudah dirancang, nah, kakak-kakak juga memasukkan nih serta menerapkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Nah, keseluruhan aspek tersebut itu nanti kakak sajikan dalam bentuk RPP atau modul ajar yang sudah dibuat ya Kak, secara keseluruhan Kak. Harapannya bahwa modul 1, modul 2 itu sudah diimplementasikan Kak. Nah, diimplementasikannya dalam bentuk RPP atau modul ajar. Apa yang sudah kakak dapatkan di modul 1, modul 2, kakak tuangkan dalam RPP atau modul ajar ini. Nah, itu yang pertama Kak. Setelah kakak
sajikan dalam bentuk RPP atau modul ajar, tidak lupa kakak-kakak juga membuat rekaman video pada saat pelaksanaan pembelajaran PJOK. Artinya kakak melakukan praktik mengajar. Kemudian praktik mengajarnya itu kakak rekam ya di kelas masing-masing. Nah, rekaman video ini berisi 1. Kegiatan pembelajaran awal. 2. Kegiatan pembelajaran inti yang maksimal 30 menit tanpa edit. Kemudian yang ketiga, ada kegiatan pembelajaran akhir. Yang keempat, ada refleksi pasca pembelajaran. Dan yang kelima, testimoni peserta didik. Jadi dalam rekaman video itu ada 5 kegiatan ini Kak yang harus dibuat. Nah, dalam menilai aksi nyata, nanti saya ini memastikan kesesuaian antara perencanaan pembelajaran atau RPP atau modul ajar yang dibuat dengan video yang diunggah. Jadi RPP atau modul ajar yang kakak sudah buat itu harus sesuai dengan video yang nantinya akan diunggah atau diupload pada LMS. Nah, kemudian ada penjelasan teknis tentang aksi nyata. Nah, di sini harapannya bahwa dalam aksi nyata ini kakak-kakak dapat mengembangkan praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, aspek penilaian, serta lini masa dalam melakukan refleksi dengan baik dan benar. Nah, untuk diperjelas bahwa RPP dan modul ajar yang nantinya kakak akan rancang dan akan kakak praktikkan itu untuk 1 pertemuan saja Kak. Jadi cukup untuk 1 pertemuan saja. Ya, sebagai simulasi untuk menggambarkan keseluruhan alur rancangan desain pengembangan pembelajaran PJOK yang efektif dan berpusat pada peserta didik. Kemudian yang kedua adalah mengembangkan RPP atau modul ajar. Ini dapat dilihat kembali Kak bahwa yang sudah kakak kerjakan itu di modul 1.6 tentang pengembangan perencanaan pembelajaran PJOK itu juga dibuat Kak. Artinya RPP yang kakak buat itu kerangka modul ajarnya itu adalah big work design ini Kak. Jadi bukan lagi yang seperti modul ajar atau RPP yang biasanya kakak kenali gitu, tapi yang terbaru ini tentang big work design kan ada langkah-langkahnya tuh Kak. Intinya bahwa big work design ini kan 3 komponen utamanya kan ada tujuan pembelajaran, kemudian assessment, kemudian ada kegiatan, dan tidak lupa ada rencana keselamatannya Kak. Nah, di situ juga ada pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dideskripsikan itu untuk tujuan pembelajaran PJOK-nya. Kemudian yang B-nya ini, implementasikan pembelajaran PJOK yang efektif. Nah, tuh Kak, artinya kakak bisa lihat kembali itu bagaimana efektif. Apakah dilihat dari waktu mengajar, kontennya, nah ya apakah lebih banyak penghalusannya, kemudian apakah lebih banyak pengulangannya. Nah, itu juga harus dipertimbangkan juga Kak. Dan lakukan pembelajaran berdiferensiasi Kak. Jadi bukan hanya kegiatan yang serupa, tapi ada diferensiasinya dengan mempertimbangkan isu-isu sosial PJOK. Nah, kan ada Kak yang sudah kita bahas, isu inklusivitas, isu gender, dan lain sebagainya. Itu juga harus dimasukkan Kak. Dan pemanfaatan sumber daya berbasis kekuatan. Nah, ini berarti masuk ke sarana prasarananya Kak. Atau asset based thinking-nya dalam merancang strategi pembelajaran PJOK yang efektif dan dimunculkan pada langkah-langkah pembelajaran. Nah, berarti diberi keterangan Kak. Misalnya kan, poin 1, misalnya kakak menggunakan apa gitu. Bolehlah dikasih tanda kurung gitu kan, bahwa poin ini nih ada asset based thinking-nya di sini gitu. Atau di bagian ini ada poinnya
pengajaran strategi non-instruksional, seperti itu Kak yang sudah dibahas. Intinya bahwa Kakak mengimplementasikan apa yang sudah didapatkan dari modul 1 dan modul 2. Nah, kemudian di sini menggunakan pilihan salah satu model instruksional PJOK. Nah, jadi tema besarnya Kak, boleh dipilih salah satu Kak. Apakah Kakak mau ngambil pendidikan gerak, kebugaran, atau SEM-nya gitu Kak. Sesuai dengan kebutuhan pembelajaran dan kondisi sekolah Kakak masing-masing. Jadi kalau Kakak mau mengambil tema model pendidikan kebugaran, apa kegiatan pembelajarannya? Bagaimana pengajaran strateginya, strategi non-instruksionalnya, bagaimana misalnya berdiferensiasinya, nah itu juga Kakak buat. Dan adanya penerapan rancangan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK yang disesuaikan dengan model dan materi yang dipilih, dilampirkan dalam RPP atau modul ajar. Nah, implementasikan penilaian asesmen otentik pada pembelajaran PJOK yang disesuaikan dengan model dan materi yang nanti akan Kakak pilih seperti itu. Nah, setelah Kakak melakukan perekaman video praktik mengajarnya, kemudian RPP-nya sudah dibuat juga atau modul ajarnya sudah dibuat, unggah atau upload RPP atau modul ajar yang sudah dibuat dengan memuat rencana asesmen otentik dan rekaman video pada saat pelaksanaan pembelajaran PJOK atau praktik mengajar di kelas pada LMS sesuai dengan alur yang ditentukan. Artinya sesuai dengan tanggal yang sudah ditentukan Kak. Nanti akan kita cek tanggal berapa pengumpulannya. Ya, sehingga batas pengumpulannya itu sesuaikan dengan LMS. Nah, di sini ada aspek penilaian Kak. Artinya apa yang sudah Kakak rancang itu nanti ada penilaiannya. Harapannya Kakak panduannya juga ini Kak, di aspek penilaiannya ini. Bagaimana mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif. Kemudian menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Kemudian merancang dan menerapkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Nah, kemudian ada refleksinya. Nah, tadi kan juga ini menjadi satu langkah kegiatan yang harus Kakak buat nanti ya Kak. Di sini ada refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Ya. Nanti tahap pertama setelah Kakak melakukan pengajaran tadi, yaitu dengan alur what, so what, dan know what ini Kak. Ya, Kakak kan sudah tahu what berarti apa yang sudah terjadi, berarti Kakak gali informasinya dari modul 2.1 sampai 2.5. Nah, kemudian ada so what, ya. Apa, jadi apa gitu yang sudah Kakak dapatkan gitu. Berarti Kakak menjelaskan secara rasional keputusan yang diambil, kemudian tindakan-tindakan pengajaran yang dilakukan. Kemudian know what, nah pembelajarannya apa ke depan. Artinya ada proses evaluasi dan merancang perbaikan. Serta keseluruhan tahapan refleksi perlu dikaitkan dengan aspek instruksional atau manajerial kelas. Nah ini tadi Kak, baik itu isu-isu kontekstual dari pengajaran yang sudah dilaksanakan dan isu-isu ketidakadilan sosial yang sudah terjadi di dalam pembelajaran. Nah, adapun yang perlu diperhatikan oleh peserta dalam proses refleksi. Yang pertama, jangan hanya mendeskripsikan Kak, atau jangan hanya dalam bentuk tulisan-tulisan, tapi lebih mendalam lagi Kak. Entah misalnya dibuat dalam bentuk gambar kah, atau misalnya emoticon. Kalau misalnya anak-anak kelas 1 kan dia untuk merefleksikan itu kan sulit ya Kak ya. Tapi kalau dengan gambar-gambar emoticon, gambar senang, gambar sedih, nah itu lebih mudah bagi mereka. Artinya kan disesuaikan dengan nanti jenjang yang Kakak ambil. Nah, yang kemudian yang kedua, harapannya bahwa refleksi ini harus jujur, tidak dibuat-buat. Ya, artinya kita bisa tahu apa kelemahan kita gitu, dan apa kekuatan kita sehingga bisa menjadi perbaikan dan menjadi kekuatan kita nantinya. Kemudian yang ketiga, bersikaplah selektif. Artinya kakak-kakak tidak perlu menulis tentang segala sesuatu yang terjadi. Cukup peristiwa-peristiwa atau ide-ide penting saja, artinya yang esensial saja Kak.
Dan yang keempat, lihatlah ke masa depan. Artinya ada rencana tidak lanjut, Kak. Jadi bukan hanya sekedar habis di dalam kegiatan belajar, tapi ada proses kelanjutan setelah kegiatan PKG kita ini berakhir seperti itu. Baik, nah di sini ada rubriknya. Nah, rubrik ini nanti yang panduan Kakak ya, Kak. Harapannya Kakak panduannya ini, sehingga apa yang nanti Kakak buat refleksinya itu lebih terarah, tidak tidak mengambang kemana-mana gitu. Sehingga saya pun juga menilainya kan sesuai dengan ini, Kak. Jadi kalau misalnya Kakak tidak ada rubrik ini, ya berarti nilainya pasti akan kurang, karena di sini ada nilai yang misalnya ada indikator yang mengatakan peserta belum mampu mendeskripsikan, belum ada di dalamnya. Kemudian, oke, bentar ya Kak Muklis ya, saya selesaikan dulu ya. Nah, kemudian ada lini masanya, Kak. Nah, yang pertama itu nanti Kakak akan menyusun aksi nyata RPP modul, kemudian yang kedua penyusunan aksi nyata pembuatan video pembelajaran, kemudian ada upload RPP modul ajar atau video pembelajaran. Jadi, mulai dari sekarang hingga nanti Kakak mengupload itu diberi waktu 8 hari efektif, Kak. 8 hari efektif berarti nanti tanggal 4 November kakak-kakak harus sudah mengupload RPP dan video pembelajaran untuk aksi nyatanya ini, Kak. Nah, yang keempat barulah nanti ada penilaian setelah kakak-kakak mengupload. Dan nanti baru ada refleksi atau aksi nyata dari refleksi dari aksi nyata tersebut. Nah, oke. Kita buka diskusi dan tanya jawab. Kak Muklis? Siap, Kak. Mau tanya, Kak, ada kan tadi kan ada refleksi ya, Kakak nyinggung refleksi ya. Kalau nggak salah. Benar, Kak? Ya, Kak. Refleksi itu maksudnya itu refleksi kita saat kegiatan PKG, setelah melakukan kegiatan PKG ini, atau refleksi siswa, Kak, yang di dalam. Oke. Ada lagi, Kak? Sudah itu aja, Kak. Oke. Saya Baik. agak rancu soalnya. Oke, baik. Akan saya jawab ya, Kak ya. Kalau di video Kakak itu testimoni, Kak. Testimoni itu berarti meminta murid Kakak menyampaikan tanggapannya tentang pembelajaran yang sudah dilakukan seperti itu, Kak. Berarti kalau testimoni arahnya ke siswa Kakak ya, Kak ya. Artinya refleksinya tuh ke siswa Kakak. Tapi kalau refleksi yang ini yang saya tunjukkan berarti refleksinya ke Kakak sendiri. Mungkin Kakak mau merefleksikannya dari sebelum Kakak menggunakan mendapatkan modul-modul ini hingga sampai sekarang seperti itu, Kak. Tapi disesuaikan dengan indikator yang ada seperti ini. Begitu, Kak Muklis. Jadi bedakan antara testimoni dengan refleksi Kakak. Kalau testimoni berarti video yang masuk testimoni yang masuk ke video Kakak itu testimoni dari anak-anak. Kemudian nanti refleksinya berarti refleksi dari Kakak sendiri sebagai guru. Seperti itu, Kak Muklis. Apakah Siap, Kak. Berarti unggahan produk refleksi itu refleksi kita ya sebelum mengikuti PKG dan setelah mengikuti PKG apa yang kita alami gitu kan? Iya, boleh, terus Kak. Mau nanya juga, Kak, soal pembuatan video. Kemarin kan video saya mungkin banyak salahnya tuh karena kameranya bergerak, kan ada saya waktu penghalusan tuh perbaikan siswa-siswi itu kan ada videonya yang bergerak mendekati saya, itu jadi masalah nggak, Kak, kira-kira? Atau videonya dibiarin aja dari jauh terus nampak semua, atau kan ada saat penghalusan itu kan penghalusan perbaikan ada teman saya tuh videonya handphonenya didekatin gitu, itu gimana, Pak? Oke, baik, Kak. Teknik saja situ, Kak. Kalau misalnya Kakak melakukan berdua, minta bantu misalnya, ya Kakak bisa lebih detail lah, Kak, melihatkannya. Misalnya bagian ini mungkin lebih disorot lebih dekat seperti itu. Tapi kalau misalnya Kakak lakukan
Boleh Kak. Tapi kalau misalnya mau Kakak lakukan sendiri, berarti ajak peserta didiknya untuk mendekati kamera Kakak, gitu Kak. Teknis aja sih Kak. Oh ya, siap Kak. Oke. Paham. Ada lagi kakak-kakak yang lain? Mengenai tugas? Tadi Kak Irwin tuh nanya tuh. Oke, Kak Desi, boleh Kak Desi. Sambil saya foto Kak ya. Boleh Kak Des? Ya. Untuk di modul ajar ini yang akan diunggah, mau bertanya apakah setiap langkah-langkah dari yang akan kita lakukan itu perlu enggak ini nanti nih pada saat langkah ini masuknya ke instruksional seperti itu, perlu ditulis, dibuat juga enggak di situ tuh Kak? Maksudnya kalau pada langkah ini nih instruksional, kemudian dalam langkah ini nih ada dalam sini nih ada asetnya seperti itu, ditulis enggak Kak? Baik, boleh saya langsung jawab Kak? Boleh. Oke. Makasih Baik Kak. Kak. Oke, baik, terima kasih Kak Desi. Kalau untuk keterangannya, maksud Kak Desi ini kan setiap langkahnya itu diberikan keterangan gitu ya Kak ya, apakah ini masuk ke instruksional atau masuk ke aset kayak gitu. Iya. Itu yang diharapkan Kak. Jadi per poin itu bisa diberikan keterangan Kak. Sehingga nanti saya juga bisa melihat apakah kegiatan yang Kakak rancang ini memang sudah masuk ke poin yang Kakak buat gitu, poin yang Kakak maksud. Misalnya kalau instruksional, nah adakah tidak Kakak melakukan kegiatan komando misalnya, itu apa misalnya gitu Kak. Tapi kegiatannya itu spesifik ya Kak. Jadi jangan misalnya, kalau misalnya membuat apersepsi, hanya apersepsi, atau misalnya instruksional, misalnya instruksional nih, guru menginstruksionalkan materi. Kalau gitu kan belum spesifik kan Kak. Nah, dibuatlah sespesifik mungkin Kak, sehingga apa yang mau Kakak berikan tambahan di poinnya itu lebih jelas gitu Kak. Jadi jangan menulis kegiatannya secara umum. Seperti itu Kak Desi. Bagaimana? Apakah ada lagi? Memang harus ditulis ya di keterangannya. Iya, ditulis Kak. Oke Kak. Terima kasih Kak. Oke, baik. Kakak-kakak yang lain? Ada yang mau ditanyakan? Di grup sudah saya kirim. Itu slide-nya yang harus nanti Kakak lakukan apa-apa saja. Dan jangan sampai mengupload di luar dari waktu batas waktunya ya Kak ya. Karena ini juga salah satu termasuk salah satu kelulusan Kakak ini. Karena aksi nyata yang ini dibuatkan ke dalam komposisi penilaian juga. Ada yang lagi Kak? Ini diberi waktu 8 hari Kak. Jadi 8 hari itu Kakak memang fokus pada pembuatan video dan RPP ini. Jadi memang kita tidak ada jimit, kakak-kakak juga tidak ada tugas-tugas selain yang ini Kak. Nah tapi bagi kakak-kakak yang masih ada tagihan, yang masih ada berwarna kuning, berarti itu juga menjadi menjadi agenda kakak juga untuk menyelesaikannya seperti itu. Ada yang lain lagi Kak? Kak, kalau pakai modul ajar yang kemarin, terus kita tambah-tambah sesuai dengan langkah-langkah ini bisa Kak? Boleh Kak Lia. Kalau misalnya kakak mau pakai modul ajar yang kemarin, tapi harus dikombinasi ya Kak dengan implementasi materi-materi yang sudah kakak dapatkan di modul 1 dan modul 2. Tapi tetap Kak, berarti video mengajarnya enggak bisa pakai yang itu Kak. Iya, enggak Kak, maksudnya modul ajar gitu aja. Karena pasti sudah beda kan Kak kan? Iya. Iya. Siap Kak, makasih Kak. Kak Desi, boleh? Kak, berarti di dalam modul ajar itu memang harus dimasukkan asesmen otentik yang seperti yang kita buat. Iya, benar Kak. Kak ya? Iya. Tetap harus ada asesmen otentiknya Kak. Makasih Kak. Ya, ada lagi Kak? Kita
hari ini nih ya memang membahas kayak gini Kak, secara lisan kayak gitu. Jadi bisa tepat waktu nih. Oke, Kak Irwin, persilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam. Ini mau nanya mungkin saya telat dan mungkin kalau agak-agak tak nyambung, ada maklum nggak ya, baru selesai kegiatan sebabnya. Nah, terus saya mau nanya ini, setiap perangkat itu bisa dilakukan dengan RPP atau modul kan? Pilih salah satu. Terus saya mau tanya, kan kemarin tuh misalkan saya mengambil tentang bola voli misalnya. Nanti kalau saya ubah di materi lain apakah boleh? Itu satu. Kedua, nanti setiap kegiatan atau langkah-langkah sesuai dengan sintaknya itu apakah kita menuliskan yang misalnya kalau tujuan pembelajaran kan ada yang nama ABCD misalnya kan. Kemudian nanti kan dalam kurung misal ini A, ini B, ini C, ini D. Kemudian di langkah-langkah nih ada yang namanya orientasi, ada yang nama motivasi, ada yang dan lain-lain. Kemudian di situ kan juga ada yang namanya penilaian, kan ada 3. Kalau kognitif kan misalnya C, misalnya kalau afektif itu kan A1 ke A2 atau bla 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 gitu kan. Kemudian setiap penilaian itu yang ditanyakan sama Kak Lia kebarusan tak salah saya, itu kan yang otentik tuh. Yang otentik tuh kan dari yang awal apa namanya, lupa saya. Awal sama mahir gitu kan. Awal berkembang ya, awal kembang bla bla bla. Nah, awal berkembang bla 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 mahir. Itu dibuat juga ke Kak. Dibuat juga, terus itu atau pilih salah satu gitu, entah itu bisa dari sikap, bisa dari keterampilan, bisa dari pengetahuan. Itu ya Kak. Oke, ada lagi Kak Irwin? Udah Kak. Oke, baik, saya akan jawab Kak. Yang pertama, boleh menggunakan RPP baru atau modul ajar baru Kak. Jadi kalau misalnya Kakak mau punya RPP baru, enggak masalah. Ya, jadi boleh, asal apa yang sudah Kakak dapatkan di modul 1 dan modul 2, Kakak tuangkan semua di RPP atau modul ajar kakak-kakak ini. Sehingga ada perubahan lah gitu ya Kak ya, dari apa yang sudah Kakak pelajari selama ini. Terus yang kedua, semakin Kakak membuat RPP-nya itu detail, misalnya Kakak berikan keterangan misalnya, oh ini bagian instruksional, oh ini bagian tujuan pembelajaran, A-nya ini, B-nya ini, C-nya ini, itu lebih bagus lagi Kak. Itu yang diharapkan, artinya kita bisa tahu nih, oh bagian ini tuh ini, bagian ini tuh ini, seperti itu. Nah kemudian untuk asesmen otentik itu wajib Kak, harus ada afektifnya, harus ada kognitifnya, dan harus ada psikomotornya. Jadi tetap harus dibuat rubriknya Kak, ketiga-tiganya itu berikan pengelompokannya atau levelnya, dan jangan lupa rentangnya Kak, rentang nilainya. Jadi jangan hanya rubriknya saja, tapi rentang nilainya juga. Seperti itu Kak Irwin. Apakah sudah dimengerti? Ada tambahan? Oke, Kak Irwin boleh. Oke, paham Kak. Kalau misalnya 3 aspek yang tentang itu, keterampilan, pengetahuan sama sikap itu kan memang harus pada dasar kan itu, di situ kan udah diajarkan juga yang namanya profil Pancasila kan. Iya. Terus yang mau saya tanyakan ini yang dari 3 aspek itu, misalnya saya hanya menjabarkan tentang keterampilan nih yang awal berkembang sampai mahir, apakah boleh atau 3-tiganya gitu? Gimana Kak? Oke, gini Kak. Kalau masalah indikator rubrik, berarti disesuaikan Kak dengan tujuan pembelajarannya. Misalnya nih Kakak mau lebih banyak ke keterampilannya, enggak masalah, asal afektifnya harus ada, kognitifnya harus ada gitu Kak. Misalnya nih Kakak buat 5 rubrik nih. Misalnya psikomotornya ada 3. Afektifnya 1, pengetahuannya 1, enggak masalah gitu Kak. Intinya bahwa ketiga-tiganya ini ada gitu. Walaupun tidak imbang ya tidak masalah. Yang penting mencakup keseluruhannya seperti itu Kak. Berarti balik dengan tujuan pembelajaran tadi. Kalau misalnya keterampilan lebih dominan kayak gitu ya. Iya benar. Oke, kan di tujuan pembelajaran itu kan pasti ada sikapnya juga kan Kak. Iya, ada pengetahuannya, ada pengetahuannya kan Kak.
Oke Kak, makasih Kak. Oke, sama-sama. Lanjut Kak. Ada lagi? Sudah cukup, Kak. Cukup ya, oke. Di grup itu sudah saya berikan PPT-nya. Jadi kakak-kakak bisa mengecek kembali bagaimana alur yang harus saya lakukan. Dan ingat Kak, yang mau saya ingatkan bahwa lini masanya itu hanya diberi waktu 8 hari efektif ya Kak. Berarti tanggal 4 November kakak-kakak sudah harus mengupload ke LMS dengan maksimal pukul 23.59 berarti. Seperti itu Kak, jadi jangan sampai lewat ya, karena ini juga menjadi satu penilaian kelulusan kakak-kakak. Harapannya kakak-kakak juga bisa bertanggung jawab, disiplin dengan tugas yang diberikan. Baik Kak, untuk lebih jelasnya nanti boleh kita sambung di grup ya Kak ya. Bisa nanti berkomunikasi di grup jika ada sesuatu yang masih belum jelas. Kita lanjut. Baik, kita sudah di penghujung pada akhir sesi ini. Kakak-kakak, tadi kita sudah melakukan merefleksikan koneksi antar materi dari modul 1 dan modul 2. Kemudian juga sudah barusan saja kita bersama-sama membahas, kemudian berdiskusi dan bertanya jawab tentang memahami penugasan aksi nyata. Baik, di sini saya akan tutup. Nah, di sini nih dengan sedikit pantun nih Kak, saya tutup dengan pantun nih. Cakep. Belum. Walaupun pantunnya ini ya yang mungkin sedikit sudah kenal lah seperti itu kan. Jadi jangan dianggap garing Kak ya. Pergi ke Jakarta naik taksi. Cakep. Hendak beli bakso dan roti. Cakep. Oke. Bersama guru PJOK yang hebat ini. Cakep. Selalu di hati dan terinspirasi. Mantap. Oke, satu lagi Kak. Jika ada jarum yang patah, jangan hendak langsung dicari. Jika ada kata yang salah, mohon bisa dimaklumi. Ya. Terima kasih kakak-kakak untuk pertemuan kita hari ini. Semoga pertemuan kita hari ini dapat menambah wawasan kakak-kakak sehingga dapat berdampak bagi sekolah dan bagi anak-anak kita khususnya serta didik. Baik, sebelum kita tutup, ada yang mau ditanyakan terakhir? Ada Kak. Oke. Siapa ini Kak? Kak Desi Kak? Oke, Iya. Kak Desi. Pertanyaan saya satu ya Kak. Adakah kita tetap PTM lagi? Oh. Kesukaan Desi ya. Kangen ya Kak? Iya. Jangan rindu Kak Desi. Kita bulan depan ke Anjongan. Oke. Boleh. Saya nak daboy lagi gitu Bang. Oh gitu Kak. Kalau untuk secara formal belum ada sih Kak informasi apakah kita ada tatap muka lagi gitu. Tapi kalau misalnya kakak-kakak mau mengagendakan, oke. Tatap mukanya di Anjungan katanya. Boleh. Saya terima dengan senang hati kakak-kakak mau datang ke Anjungan juga boleh. Habis itu singgah ke Bakau. Kemana ke Bakau? Tempat siapa tuh? Bakau Balik kampung. Boleh Kak, nanti diagendakan kalau misalnya yang di luar dari kegiatan kita Kak. Begitu Kak Desi, ada lagi Kak Des? Sudah cukup Kak. Cukup. Oke, baik Kak. Terima kasih untuk partisipasi kakak-kakak. Harapan saya bahwa dengan melakukan kegiatan dengan rasa bahagia, rasa senang, semoga juga kakak-kakak dalam melaksanakan kegiatan ini punya suatu kebanggaan Kak, bukan menjadi suatu tekanan,
atau bukan menjadi suatu beban, tapi menjadikan ini suatu pengalaman yang luar biasa lah nanti untuk karir kakak-kakak semuanya. Dan harapan kita bersama bahwa kita bisa sukses bersama, Kak. Ya, kita bisa sukses bersama, kita bisa berkolaborasi, teman yang kesulitan bisa kita bantu, seperti itu, sesuai dengan kemampuan kita lah ya, Kak ya. Sehingga ada rasa kekeluargaan dan persaudaraan yang kuat lah di dalam pembelajaran kita ini. Jadi bukan hanya sekedar menambah pengetahuan diri saja, tetapi sikap kekeluargaan juga kita tanamkan. Baik kakak-kakak, sebelum kita mengakhiri, kita foto bersama dulu, Kak. Kameranya boleh dibuka, Kak. Bagi yang tidak memiliki kegiatan, boleh dibuka kameranya. Kak Aji, Kak Lutfi, Kak Reza. Ya, kita doakan juga ya, Kak, untuk Kak Apri, semoga cepat sembuh. Amin. Berikan kekuatan sehingga dapat menjalankan kegiatannya, menjalankan aktivitasnya dengan keadaan kondisi yang masih pemulihan, semoga cepat sembuh. Oke, Kak Rizal, kameranya, Kak. Kak Aji, mana nih? Oke, ini mau gaya apa nih, Kak? Untuk foto nih, Kak Lia, Kak Desi, Kak Irwin. Gaya apa ya? Bebas. Tanya Gaya Bang bebas. Tobi, Kak. Tanya Bang Tobi, Kak. Mana nih, Kak? Tommy. Kak Tommy ini dia nih sibuk nih, dia kombel katanya. Widih. Bohong. Jangan Bang. Enggak Bang Irwin, kayaknya dia tuh jadi narsum dia. Setelah ikut PKG Setelah nih, PKG nih kan. narsum. Langsung narsum dia. Yuk, gimana nih gaya kita nih, gaya foto kita nih? Dah lagi Oke, gini aja lah gaya dah. foto, gaya nelpon kata Kak Irwin, gaya nelpon yuk. Oh, nelpon. Politik Oke, enggak nih? oke. Gini nih. Politik enggak nih? Politik. Agak Gini, berarti agak dekat lah, berarti gini aja lah. Nah, gini lah. Oke ya. Oke, Sip. 1, 2, 3. Gimana nih Bang Irwin? Halo. Oke, mana nih Kak Halo, Tommy nih? Buka kamera lah Kak Tommy. Bang Lukman. Aduh, mana nih kawan-kawan nih? Mana kawan-kawan nih? Oh, Bang Muklis. Mana dia? Bang Lukman, mantap. Kak Lukman, yuk sekali lagi yuk, gayanya yuk. Gini aja lah ya. Gini aja ya. Ya, Jaya, sip. Jaya, yuk. 1, 2, 3. Oke, sip. Sukses juga untuk Kak Lukman ya, Kak, kegiatannya. Semoga menang, Kak. Amin. Amin. Semangat. Mantap nih kelas ini, atlet semua nih. Bang Irwin lagi merancang video senam ya. Bang Irwin ya buat gerak senam baru kan Bang Irwin kan. Ditunggu Bang di YouTube. Jadi ini ya instruktur senam ya. Oke kakak-kakak, kita ketemu lagi ya Kak ya. Tapi sebelum kita tutup, kita akhiri dengan berdoa. Minta Kak Irwin Kak untuk tutup dalam doa Kak. Oke, mengakhiri kegiatan hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga apa yang kita lakukan hari ini, selain menambah ilmu, juga menjadi amal ibadah. Berdoa mulai. Doa. Baik, terima kasih Kak Irwin untuk partisipasinya dalam memimpin kita dalam doa. Sampai ketemu lagi ya Kak. Kita ketemu Jimmy tanggal 5 Kak. Lama kita ketemu. Jadi kakak-kakak fokus dalam membuat video ya Kak ya. Dan merancang RPP-nya ya. Atau modul ajar. Oke Kak, sampai ketemu tanggal 5 November Kak. Salam olahraga. Salam olahraga. Jaya. Oke, ketemu lagi ya Kak. Iya. Oke, siap. Terima kasih Kak. Kalau misalnya ada sesuatu yang mau ditanyakan di grup Kak. Atau secara pribadi juga boleh. Ya. Terima kasih Kak ya. Selamat sore. Selamat sore.